dengan NIM 2024720111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjabaran bentuk kesalahan dalam pengukuran. Baik, saya di sini akan menjelaskan dari latar belakang. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran satuan yang dijadikan sebagai patokan. Dalam praktiknya, pengukuran seringkali mengalami kesalahan yang dapat mempengaruhi keakuratan dan ketepatan hasil pengukuran. Kesalahan pada pengukuran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan alat ukur, teknik pengukuran, dan kondisi alam. Baik, ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran adalah selisih antara nilai yang diukur dan nilai yang sebenarnya dari suatu besaran. Tidak ada pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan. Kesalahan ini dapat mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran dan harus diminimalkan sebisa mungkin. Baik, di sini akan menjelaskan jenis-jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama, kesalahan sistematis atau system error. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang secara konsisten muncul dalam arah setiap yang sama kali pengukuran dilakukan. Kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk yang pertama, kesalahan kalibrasi alat, yang dimana alat ukur yang tidak dikalibrasi dengan benar dapat menyebabkan kesalahan sistematik. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini yaitu karena beberapa faktor lingkungan seperti suhu, tekanan, dan kelembapan dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga, kondisi alat. Kondisi alat ini yaitu alat ukur yang rusak, tidak berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan kesalahan sistematik. Cara mengurangi: yang pertama, lakukan pengukuran berulang dan ambil nilai rata-rata. Yang kedua, gunakan alat ukur yang lebih bersisi. Yang ketiga, minimalkan gangguan dari lingkungan sekitar. Baik, dari kesalahan sistematis ini ada pencegahannya. Yang pertama yaitu menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dan akurat, yang dimana alat ukur ini yang terkalibrasi secara berkala akan memberikan hasil yang lebih akurat. Yang kedua, menggunakan prosedur atau kita menggunakan secara langkah-langkah, yaitu dimana pengukuran yang standar dan valid. Di situ pengukuran yang standar akan memastikan hasil pengukuran yang konsisten dan akurat. Yang ketiga, menerapkan metode kontrol kualitas. Di sini metode kontrol kualitas dapat membantu mendeteksi dan meminimalkan kesalahan sistematis. Contoh, yang pertama, timbangan yang selalu menunjukkan lebih berat ringan dari sebenarnya karena terkalibrasi dengan benar. Yang kedua, termometer yang menunjukkan suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah karena rusak atau terkalibrasi. Yang ketiga, pengukuran panjang menggunakan pengarisan yang rusak atau tidak lurus akan memberikan hasil yang salah. Yang kedua, kesalahan acak atau random error. Kesalahan acak adalah penyimpangan hasil pengukuran dari nilai sebenarnya yang terjadi secara acak dan tidak terdapat prediksi. Kesalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya selama proses pengukuran, seperti fluktuasi lingkungan atau ketidakkonsistenan dalam membaca alat ukur. Sumber kesalahan acak yang pertama yaitu kesalahan acak berasal dari berbagai sumber, termasuk fluktuasi lingkungan yaitu perubahan suhu, tekanan, atau kelembapan yang tidak konsisten. Ketidakkonsisten pembacaan yaitu perbedaan dalam cara membaca alat ukur oleh berbagai pengamat. Yang ketiga, keterbatasan alat ukur. Resolusi terkecil dari alat ukur dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembacaan. Dampak kesalahan acak yaitu kesalahan acak mempengaruhi presisi pengukuran yang merupakan seberapa dekat hasil pengukuran satu sama lain. Meskipun kesalahan acak tidak mempengaruhi akurasi atau seberapa dekat hasil nilai sebenarnya, namun dapat menyebabkan hasil yang lebih luas. Cara mengurangi kesalahan acak yang pertama yaitu untuk mengurangi kesalahan acak. Beberapa langkah dapat diambil. Yang pertama yaitu mengulangi pengukuran, di mana dengan mengambil rata-rata dari berbagai pengukuran, kesalahan acak dapat dikurangi. Yang kedua, menggunakan alat
bacaan. Yang ketiga, mengontrol faktor lingkungan, yaitu mengurangi fluktuasi lingkungan selama pengukuran dapat membantu mengurangi acak. Perbedaan dengan kesalahan sistematis yaitu yang pertama, kesalahan acak tidak teratur dan tidak berulang, sedangkan kesalahan sistematik cenderung berulang dalam arah tertentu. Yang kedua, kesalahan acak tidak dapat diprediksi, sedangkan kesalahan sistematik dapat diprediksi. Yang ketiga, kesalahan acak menyebabkan penyebaran hasil yang lebih luas, sedangkan sistematik menyebabkan hasil yang terpusat pada nilai yang salah. Rumus kesalahan acak atau random error. Rumus untuk menghitung kesalahan acak yang pertama adalah kesalahan mutlak atau absolute error. Rumus yaitu hasil pengukuran kurang nilai sebenarnya. Contoh, jika hasil pengukuran panjang suatu benda adalah 5,2 cm, sedangkan nilai sebenarnya adalah 5 cm, maka kesalahan mutlaknya adalah 5,2 kurang 5 sama dengan 0,2 cm. Yang kedua, kesalahan relatif atau relative error. Rumus kesalahan mutlak dibagi nilai sebenarnya. Dengan contoh di atas, kesalahan relatifnya adalah 0,2/5 sama dengan 0,04 atau 4%. Yang ketiga, kesalahan presentasi atau persentase error. Rumus kesalahan mutlak per nilai sebenarnya atau 100%. Contoh dengan di atas, kesalahan presentasinya adalah 0,2/5 atau 100% sama dengan 4%. Contoh soal yang pertama yaitu seorang siswa mengukur panjang satu meja dengan mistar dan mendapatkan hasil 85 cm. Nilai sebenarnya panjang meja tersebut adalah 85,5 cm. Berapakah kesalahan mutlak, kesalahan relatif, dan kesalahan presentasi pengukuran tersebut? Jawab, kesalahan mutlak sama dengan 85 kurang 85,5 sama dengan 0,5. Kesalahan relatif sama dengan 0,5 dibagi 85/5 sama dengan 0,0058 atau 5,8 dikali 10 kali 3. Atau kesalahan presentasi yaitu 0,5 bagi 85/100 sama dengan 0,58%. Soal kedua, sebuah timbangan menunjukkan berat suatu benda sebesar 12,5 kg. Berat sebenarnya benda tersebut adalah 12,3 km. Hitung kesalahan mutlak, kesalahan relatif, dan kesalahan timbangan tersebut. Jawab, kesalahan mutlak sama dengan 12,5 kurang 12,3 sama dengan 0,2 kg. Kesalahan relatif 0,2 dibagi per 12,3 sama dengan 0,0163 atau 1,63 dibagi 10 pangkat 2. Kesalahan presentasi 0,2 dibagi 12,3 per 1 sama dengan 1,63%. Yang ketiga, kesalahan personal atau personal error atau kesalahan manusia atau human error. Kesalahan personal adalah kesalahan yang terjadi akibat tindakan atau keputusan manusia yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan harapan atau standar. Ini bisa menjadi dalam berbagai konteks seperti di tempat kerja, saat melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan dalam situasi yang tak terduga. Jenis-jenis kesalahan personal terjadi saat seseorang melakukan tindakan yang salah atau tidak tepat, misalnya salah memasukkan data atau melakukan prosedur yang tidak sesuai. Kesalahan berpikir atau thinking error terjadi saat seseorang melakukan kesalahan dalam proses berpikir, misalnya karena kurangnya pengetahuan, pemahaman yang salah, atau kesalahan dalam keputusan. Kesalahan atribusi yaitu terjadi saat seseorang menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara tidak tepat, misalnya karena kesalahan disebabkan oleh faktor eksternal. Kesalahan kalibrasi terjadi saat alat ukur tidak dikalibrasi dengan benar sehingga memberikan hasil yang tidak akurat. Penyebab kesalahan personal. Yang pertama itu faktor kognitif yang dimana kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang memadai. Yang kedua, faktor emosional, yaitu dimana kita merasakan lelah, stres, frustasi, atau perasaan yang tidak terkendali. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu lingkungan
yang jelas. Yang keempat, faktor sistem, di mana sistem tidak efektif atau tidak efisien, misalnya sistem tidak memberikan informasi yang cukup atau mempermudah pekerjaan. Cara pencegahan kesalahan personal, yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama melalui pelatihan, pendidikan atau memberi informasi yang jelas. Yang kedua, pengendalian emosi, yaitu dengan cara mengurangi stres, meningkatkan motivasi, atau melakukan teknik relaksasi. Yang ketiga, peningkatan lingkungan kerja, dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung. Yang keempat, perbaikan sistem, dengan menyempurnakan sistem kerja, prosedur, atau alat yang digunakan. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi, dengan melakukan pemantauan secara rutin dan evaluasi terhadap kinerja individu atau tim. Contoh soal, seorang siswa mengukur massa suatu benda menggunakan timbangan digital memiliki ketelitian 0,1 gram. Siswa tersebut melakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, 50,2 gram. Yang kedua, 50,3. Yang ketiga, 50,1. Yang keempat, 50,4. Yang kelima, 50,2. Massa sebenarnya dari tersebut adalah 50,0 gram. Hitunglah kesalahan personal dan pengukuran tersebut. Yang pertama, kesalahan mutlak. Kesalahan mutlak sama dengan hasil pengukuran kurang nilai sebenarnya. Kesalahan relatif, yaitu kesalahan mutlak dikali 100% dibagi nilai sebenarnya. Yang pertama, kesalahan mutlak untuk setiap pengukuran. Yang pertama, pengukuran pertama yaitu 50,2 dikurang 50,0 sama dengan 0,2 gram. Yang kedua, pengukuran kedua, 50,3 kurang 50,0 yaitu sama dengan 0,3 gram. Pengukuran 3, 50,1 kurang 50,0 sama dengan 0,1 gram. Pengukuran 4, 50 kurang 50,4 kurang 50,0 sama dengan 0,4 gram. Yang kelima, pengukuran 5 yaitu 50,2 kurang 50,0 yaitu 0,2 gram. Yang kedua, kesalahan relatif. Untuk setiap pengukuran yang pertama, 0,2 dibagi 50,0 sama dikali 100% sama dengan 0,4%. Pengukuran 2, 0,3 per 50,0 kali 100% sama dengan 0,6%. Yang ketiga, pengukuran 0,1 dibagi 50,0 sama kali 100 sama dengan 0,2. Pengukuran 4, 0,4 dibagi 50,0 kali 100 sama kali 100% sama dengan 0,8%. Pengukuran 5, 0,2 per 50,0 kali 100% sama dengan 0,4. Dari hasil perhitungan di atas, kita dapat melihat bahwa kesalahan personal dapat